buku itu mungkin ya karena begini gitu. Jadinya kayak udah nggak bisa itu, kayak nggak bisa ngerasain itu. Nah, tapi pikiran tuh ya antara mimpi atau enggak dari itu, tapi Pak Waspada tadi dipanggil udah selesai nanti langsung bisa dengar itu, padahal rasanya ya tidur nggak tahu gitu. Kalau tidur biasanya bisa cepat bangun nggak kayak ada yang manggil? Bangun sampai siang aja. Sayang sama saya mas saya. Nanti alarm aja kalau itu sampai nggak ingat itu matiin itu nggak ingat. Padahal jadinya kalau biasanya itu biasanya susah tidur apa enggak? Maksudnya kalau tidur harus sepi itu kan tergantung. Kadang susah. Oke. Biasa kalau jam 5 ya harus terus gitu loh. Kalau misalnya langsung jam 2 gitu atau jam 4 itu susah gitu loh. Jadi kebiasaan jam 6 ya harus jam 6 terus harus jam 6. Kok tadi bisa tiba-tiba bangun gitu ya? Iya, tapi nggak tahu kondisinya itu sebenarnya tadi kalau badannya terasa tidur tapi pikirannya masih terus waspada gitu loh. Iya ya. Kalau Mas? Kalau tadi nggak sampai tidur sih. Jadi pada awalnya kita tadi ngobrol bagikan di defrak. Itu awal itu semakin berusaha rileks, semakin tidak bisa rileks. Jadi semakin berusaha tenang itu di alam pikiran macam-macam, yuk macam-macam lah. Jadi sulit bisa ditenangkan. Tapi di situ juga nafas tidak bisa yoga di awal. Itu bagian tengahnya tetap menikmati aja apa yang mau diriukan di kepala, saya biarkan saja, teringat yang dulu, yang tadi, yang akan datang dan sebagainya, semua untuk menjadi satu bagaikan visi hadis yang saling berhubung gak karu-karuan. Saya biarkan saja, tetap saya nikmati. Itu memang hampir yang dirasakan Bapak tadi, ada beberapa sensasi kayak rasa semput, apa yang tahu juga saya nggak sama, saya biarkan saja. Lama-lama nafas menjadi lebih lega, lebih panjang. Yang di pikiran pun agak berubah. Yang tadi semacam ada keramaian di kepala, yang tadi nggak tahu kemana, berganti suatu imajinasi yang menenangkan mereka. Ya bertemu dengan sesuatu yang enak, tenang, tinggi, luas dan sebagainya. Kemudian ritme nafas juga lebih panjang, tapi nggak sampai ke level itu enggak. Jadi tetap jaga, tapi ada perubahan dari apa yang ramai di kepala menjadi lebih tenang, lebih sepi, dan saya lebih mampu mengendalikan apa yang di pikiran. Saya mengingatkan pikiran kemana, seolah-olah saya juga akan ke sana dan sebagainya. Jadi yang sebelumnya saya sangat dibuat bising dengan apa yang di kepala, dalam beberapa menit sekitar ya menjelang akhir tadi sudah tenang, saya mau mengendalikan kemana atau mau siapa di pikiran saya bisa kendalikan. Tapi masih belum merasa maksimal sampai relax banget sih belum. Tapi paling tidak apa yang selalu memenuhi kepala jadi berkurang. Biasanya bisa merasakan kondisi itu dalam kondisi apa Mas? Dalam posisi apa atau ketika apa begitu? Biasanya karena posisi tidurnya tetap saya kurang nyaman karena tidak biasa tidur dengan tanpa sesuatu yang ada di sini ya. Jadi mungkin kalau di rumah saya bisa merasa nyaman kalau emang di tempat tidur seperti biasa itu nyamannya dengan kondisi seperti itu, dengan dipasangin juga akan ganggu sedikit karena saya nggak terbiasa dipasangin. Jadi masih belum pada posisi yang menurut pribadi saya sangat rileks. Tapi dengan berusaha menikmati apa yang ada, berusaha tidak membuat sesuatu yang meresahkan dan sebagainya, itu mulai saya nikmati, bisa mulai berangsur-angsur. Yang saya rasakan paling nikmat adalah nafas jadi lebih panjang. Yang itu memang dulu waktu sering ikut olahraga pernapasan itu saya dulu pernah menikmati itu, tapi setelah saya nggak ikut lagi itu jarang saya nikmati sensasi-sensasi seperti itu karena memang ritme kerja, tugas dan sebagainya akhirnya membuat karena ritme kerja tambah, nafas pun jadi lebih pendek-pendek. Jadi begitu lebih relax, kemudian nafas dan paru-paru semacam berubah lebih tenang, tidak
serius dengan apa yang saya pikirkan, yang saya khawatirkan sebelumnya atau saya ingat sebelumnya gitu. Jadi lebih banyak mengarah ke ketenangan sih. Nanti pelan-pelan coba dilatih mas. Ya, maksudnya konsentrasi dari dulu ya. Iya. Sulit membahas. Semakin berusaha konsentrasi, malah jadi nggak konsentrasi gitu. Semakin kita memerintah tubuh untuk relax, nggak relax. Jadi ya saya biarkan aja dan tidak saya perintah apa-apa, dia terserah ke kemana. Ya. Saya ikuti. Metodenya Pak Zee pakai namanya menikmati. Betul. Ada bantuan dari energinya. Nanti di akhir kita jadikan sebuah materi. Mas Anggit, monggo kalau ada yang saya sebelumnya saya berusaha untuk mencari momentum saat kita ngobrol yang lain itu dimana kita hanya ngobrol tapi kualitasnya setelah itu terang benderang. Kalau jadi mengakses momentum saat setelah kita ngobrol kemarin itu ternyata nggak gampang. Itu momentumnya nggak gampang. Tapi dengan yang tadi hari saat ini saya lalui, saya pikir ini adalah situasi di mana saya mendapatkan kualitas tidur 8 jam, kemudian saya bangun dan tadi mungkin saya tertidur sekian menit. Saya pikir ini jauh lebih berkualitas dibandingkan tidur 8 jam bagi saya itu. Dulu kita lakukan sebetulnya relaksasi, tapi ada sinkronisasi program yang dulu diinstal ketika workshop. Dan kebetulan waktu itu kita lakukan relaksasinya itu di kafe. Di kafe itu kalau ini Legend itu mas, di Kota Baru itu jamnya jam peak time-nya, rame-ramenya. Dan itu juga sedang sambil duduk, bukan di tempat sepi lah. Itu di tempat yang sangat ramai. Kebetulan kita relaksasi, Mas Anggit bisa dapatkan ininya, kualitasnya. Kalau ini tadi, padahal kondisinya kan lebih memungkinkan daripada yang dulu mas. Ya. Kalau yang dulu kan tidak memungkinkan, tapi momentum gitu. Ya. Dari yang mencari, tiba-tiba tak, oh gini caranya. Coba di maintain kondisi. Iya, itu memang dasar gitu ya. Saat itu luar biasa. Pulang juga padang semua. Tapi pikir saat sekarang sih momentumnya yang saya rasakan adalah kualitas. Momen kualitas. Jadi kalau saya bisa melakukan ini dalam keseharian di jam-jam sibuk gitu ya. Kalau bisa dapat kualitas yang sama ya. Tidur 5 menit tapi kualitasnya 8 jam dan efektif kan. Tidur orang cepat. Iya. Tidur yang sibuk mas. Selalu bekerja. Iya. Membantu. Mbak, ada yang bisa di-sharing? Yang jelas pas tidur rasanya panas semua. Panas banget. Biasanya kalau kepanasan kan berkeringat atau apa gitu, tapi berkeringat juga. Rasanya kayak panas. Bisa dinikmati suasananya atau tidak nyaman sekali gitu. Bisa dinikmati sih. Bisa ya. Terus misalnya bisa dalam kondisi rame, dalam kondisi ini kan agak rame kan. Jadi kayak tidur di pinggir jalan. Bisa nggak tiba-tiba langsung relax, langsung tenang? Nggak tahu ya, tapi tadi kayaknya langsung 12 saja nggak tahu apa-apa. Biasanya kalau tidur butuh kondisi yang tenang sekali kan? Nggak ada suara, nggak ada suara-suara, harus gelap gitu kan? Harus begitu ya. Ini kan kita pas rame banget. Dan juga ketika dibangunkan sama mas ini tadi itu, pas dibangunkan biasanya bisa langsung bangun. Enggak ya, harus disentuh misalnya. Iya, terus berkali-kali. Untung tadi gak kedengaran suara. Ada sih suara ngolok. Ada. Suaranya sendiri atau suara orang? Nggak tahu. Ya Mbak, terima kasih. Mas, tadi aku pas jalan kayaknya
seger ya. Kerasa nggak tidurnya? Atau misalnya bablas sama sekali nggak, tiba-tiba sudah selesai gitu, di tengah-tengah? Mungkin 10 menit pertama itu masih antara ada cuman habis itu nggak bablas. Bablas nggak ada ini ya. Tapi tiba-tiba waktu ada kode selesai gitu, tiba-tiba masuk gitu. Iya. Di 15 menit pertama masih dengar sedikit suara, cuman setelah itu nggak ada sama sekali. Tiba-tiba aja tak, sudah balik, sudah selesai. Ya, terima kasih Mas Jiwa. Enak sekali tadi. Nonton film Mas. Oh, nonton film. Apa yang dinikmati tadi Mas? Ya, angkat Mas saya apa musibah yang capek-capek ini. Terus mudah-mudahan saya mau sini capek terus. Jadi healing tadi ya, menyembuhkan dirinya sendiri. Lebih enak ya. Kebetulan Mas Jiwa ini sama Mas Anggit, Mas awal juga alumni workshop. Ini yang lama tidak kelihatan karena acaranya padat dan adanya di Solo. Pas baru ke sini. Kalau kita bikin acara Mas